tinggi benar dalam penulisan ilmiah gitu. Nanti jangan khawatir, nanti kita akan breakdown kecil-kecil. Saya akan kasih contoh misalnya tentang struktur penulisan ilmiah harusnya seperti apa minggu depan ya, gitu. Nah, secara lebih kecil jadi Anda bisa mulai step by step seperti itu. Oke, terus nanti kita ngobrol juga tentang, sebenarnya etika itu kan hal yang mungkin nggak perlu dibahas lagi, mungkin. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan kita bisa jadi punya masalah untuk plagiarisme. Gitu. Saya akan tunjukkan juga eh, seperti apa teori itu bagaimana, metode seperti apa. Kita bahas ya secara lebih detail, fokus. Ini benar sekali Mbak Rahma, ini gambaran secara umum. Oke. Dan Mbak Rahma ada pertanyaan yang lain? Ini Bu, Mhm, komentar sih Bu. mhm. Jadi dari semua yang dijelasin Ibu itu kita lebih sedikit paham untuk apa ya, untuk setiap chapter di tesis kita itu harus lebih teliti. Kayak yang tadi Ibu jelaskan tentang substansi apa aja yang ada di dalam apa komponen-komponen tesis itu masing-masing itu kayaknya harus apa ya, harus presisi terus kemudian reliable dan kalau apa kata Ibu tadi memang benar-benar harus di apa ya, kita kalau diingat bolak-balik nggak boleh hanya gitu. Jadi, apa namanya, menjunjung tinggi karya, apa namanya, kita walaupun kelihatannya sederhana. Itu sih yang jadi catatan saya tadi, Bu. Terima kasih Mbak Nidia. Oke. Apa yang jadi catatan yang lain? Apa yang bisa Anda pelajari dari presentasi saya tadi? Yang bernas itu Bu. Saya teringat kata bernas itu jadi kayak nama nama koran. Bernas. Iya. Memang benar. Itu memang makanan di Jogja ya. Iya. Cuma Masih ada nggak sih itu? masih. Masih ya? Nah, cuma Masih saya beredar ya? ya masih. Cuma saya menangkapnya bernas itu mungkin tidak terlalu berlebihan atau hiperbol gitu ya Bu. Nah ya. Benar sekali. Concise. Hmm. Bernas itu loh. Mesti Mbak Rama tahu. Yang orang Jawa tahu. Padi, bulir, berisi. Nah, berisi, concise. Singkat dan padat. Nah, singkat padat jelas tuh. Concise, benar. Lintas, benar banget. Singkat, padat, jelas. Gitu ya. Concise. Lintas, bernas. Yang lain? Mas Rado, saya belum dengar suaranya nih. Ya, Mbak Bu, dari pengakuan Ibu udah menambahkan saya, cuman mau bertanya aja sih. Kan itu dari paparan misalkan Mbak Rema sangat bagus dan apa ya, membantu beliau-beliau dalam pekerjaannya. Nah, ada nggak Ibu suatu tips bagi kami contohnya yang belum bekerja nih Bu? Kan ada beberapa yang belum bekerja dan langsung ambil S2. Yang menentukan dan mematangkan untuk tesisnya itu bagaimana ya? Apakah harus apa ya gimana ya? Misalnya di problematika di luar kah atau ya pokoknya begitu loh karena kan kami statusnya belum bekerja gitu. Mas Rado, saya pas waktu S2 dulu saya juga belum bekerja loh. So you are not the only one. Ya. Ada banyak teman, banyak konco nih. Santai aja Mas. Gitu. Soalnya saya agak minder tuh Bu Rama sama Mas Regen itu kan mereka sudah bekerja jadi mereka punya pengalaman yang ada segala macam. No worries. Benar. Saya dulu pas S2 gitu juga dan pede aja pokoknya. Saya bilang ya. Dan itu benar, benar sekali. You have no choice but to be confident with your topic. Benar-benar kita nggak punya pilihan. Maksudnya itu pilihan yang benar-benar harus kita ambil gitu. Sangat amat dan jangan khawatir. Seremeh-temeh apapun dalam tanda kutip ya, topik Anda itu pasti kalau Anda tertarik, there must be something.
Coba ya, mana ada yang di kelas ini yang tertarik ngomongin tentang sampah? Nggak ada. Memang gosip untuk untuk hiburan ya. Saya punya tulisan tentang keduanya itu, dan saya angkat. Bedanya apa? Bedanya saya analisis gitu. Saya analisis secara akademis. Sudah ada publikasi yang tentang sampah, ada 2 publikasi. Sebelum krisis sampah di Jogja segala macam itu saya sudah ada publikasi. Dan kalau ada publikasi itu berarti kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur. Risetnya seperti apa, bikin proposalnya, funding apa segala macam. You know? Dan pada waktu pertemuan kita pertama saya pernah bilang kepada Anda bahwa it takes a lot to finally publish a paper. You know? A lot of energy, a lot of time, a lot of funding juga to finally publish a paper. Gitu. Tapi saya ingin menyebarkan virus ini kepada teman-teman. Don't take it as a nightmare. Sama sekali itu bukan nightmare. Buktinya saya sangat hidup, saya merasa hidup kalau saya punya proyek nulis. Dan itu kebutuhan saya. Gitu. Itu kebutuhan. Saya nulis tidak untuk insentif. Tapi nulis itu perlu dana memang. Ya, untuk riset. Gitu. Untuk bayar asisten riset, untuk transkrip, untuk transportasi, untuk macam-macam. Itu perlu dana. Dan kalau ada dananya, kita lebih semangat untuk riset biasanya. Semangat untuk menyelesaikan gitu ya. Dan prestisius juga. Nanti di acknowledgement ditulis. Riset ini didanai oleh Dikti misalnya. Atau oleh program WCP, World Class Professor. Atau apa. Ya, gitu. Tapi meskipun tidak ada dana, teman-teman, saya tetap nulis gitu. Entah di koran, pokoknya saya punya target dalam setahun tuh saya ada publikasi 1, minimal. Minimal kalau kayaknya belum bisa publish nih tahun ini, ya, 1 jurnal gitu ya, atau artikel. Ya sudah, to make me feel good, saya biasanya itu kompensasinya nulis di koran. Koran kan opini kan, tapi meskipun di koran juga, itu harus berbasis pada data menurut saya. Saya nggak pede kalau tanpa data. Gitu. So, itu. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua. Ya, teruskan. Ya. Terima kasih Mbak Rahma. Apakah sharingnya Mbak Rahma itu juga representasi dari kegelisahan teman-teman semua? Ada 2 hal ya. Yang satu, saya bingung gimana memulainya. Padahal sebenarnya saya ada ide banyak, ya kan? Gimana ya caranya? Benar sekali. Usually, the very first step is the most difficult step. Gitu? Tapi once you stepped on already, udah unstoppable deh, benar. Step pertama itu memang Mbak harus benar-benar ini ya, ditembus. Tapi saya sama sekali nggak pesimis dengan
motivasi Mbak Rahma. Ini gimana ya caranya begini? Sudah saya menemukan gap-nya, terus saya mau apa ini? Habis itu nih. Jadi Anda gelisah, Anda punya api di sini. Dan sepanjang Anda punya api di sini nih, semangat, yakin saya. Tapi kalau udah lemas, nggak punya api, nggak punya ketertarikan, nggak punya curiosity, ya sudah, sama sekali pasti nggak akan terjadi itu tulisan. Gitu. Dan biasanya kalau saya ya, kalau kepala saya masih panas, alias masih berpikir maksudnya, saya langsung tulis. Saya nggak nunda. Ya. Karena later, menunda itu kan later, atau later sometimes means never. Ya nggak sih? Sometimes later means never. Quote of the day gitu. Gitu. Jadi benar-benar kalau di sebelah laptopnya gitu. Jangan tunda. Ya tapi kadang-kadang ya itu saya juga ngasih tahu ke diri saya sendiri, ya kan? Banyak sekali ya kesibukan, harus ini segala macam kan? Gitu, harus ngajar segala macam. Hilang soalnya. Nanti kalau kita nggak langsung tuliskan, itu hilang. Kita tulis di ya atau kita foto gitu ya. Udah numpuk-numpuk tuh yang lain. Ya nggak? Tertumpuk dengan info-info yang lain. Gitu. Jadi sebaiknya itu yang punya file sendiri, kita tambah sehari. Oh ya, satu teman saya, pas waktu saya PhD di Jerman, dia bilang, nanti kami sharing gitu ya, curhat. Susah banget nih dosennya killer, ini segala macam gitu kan. Musim dingin, terus apa gitu. Padahal ya kan, padahal ini beasiswanya tinggal 1 tahun. Masih jauh kayaknya gitu ya. Gimana ya? Terus dia bilang, tips dari teman saya, dia ya teman ini punya tips dari teman yang lain. Dia bilang, saya menulis dan I follow that tips gitu dia bilang. Namanya Ingo Roher. Dia bilang, 1 hari saya menulis 1 lembar. 1 lembar yang oke ya. 1 lembar sehari. Coba bayangkan. Kalau tesis cuma berapa lembar? Saya kurang. But sometimes it's a matter of to be or not to be. Iya atau enggak. Sehari selembar nih. Seminggu sudah 5 lembar. Plus minus weekend. Ya toh? Sebulan berapa sudah? Mana cuma perlu waktu. Iya kan? Itu dia. Masih kalian tahu kenapa? Ya, ini jadi terinspirasi juga. Teman saya juga pernah bilang, kalau bisa kamu mengerjakan tesis itu, kalau kamu nggak bisa berjam-jam, paling tidak sehari itu 1 jam. Dia bilang. Cuma kadang untuk memotivasi diri kita sendiri untuk menulis itu kayaknya lebih banyak malasnya daripada, ayo, ayo, itu loh Bu, itu loh Mbak, yang kadang-kadang jadi antara banyak godaannya. Nanti aja. Padahal kan kalau seandainya kita cuma mengerjakan 1 jam, hanya satu apa berapa paragraf apa gitu kan paling tidak kan kita tetap mikir gitu loh. Cuman yang kadang-kadang ya realitanya ya lebih banyak malasnya daripada rajinnya. Iya, benar-benar. Tapi 1 jam itu, 1 jam. Kata Mas Regan 1 jam aja. Itu kalau Anda masuk ke dunia itu, nggak mungkin cuma 1 jam. Pasti nggak cukup sama sekali. Baca aja kan bisa berjam-jam, ya kan? Dan baca itu kadang-kadang, gila ya ternyata bagus banget nih tulisannya nih. Kita baru admire doang, belum nulis kan. Ya, makanya saya usul sama Prof. Wahyu sudah sebenarnya Anda diajarin untuk pakai reference manager. Jadi ketika Anda menulis, Anda membaca, itu hal-hal penting dalam tulisan itu Anda bisa coding, ya kan, secara by system, namanya reference manager. Itu jadi tidak hanya menyingkat waktu, tidak hanya save time, tapi juga
lebih sistematis kerjanya gitu. Mungkin nanti pegawai perpustakaan bisa memberi Anda training untuk itu. Dan itu sangat saya anjurkan. Karena kalau nulis secara manual, wah setengah mati. Ini harus cari-cari, di jurnal apa tadi tuh ya, apa belum saya catat segala macam gitu. Mas Rado kayaknya mikir-mikir sesuatu tuh gini-gini. Apa Mas? Iya, disampaikan benar semua. Gimana? Disampaikan Mbak Rama? Dari semuanya sih Bu, lagi meresapi. Oke, lagi merenungkan. Oke, ya. Mbak Oktarina ada komentar? Ada pertanyaan? Bu, saya tadi agak kepental Bu, yang barusan Ibu bilang yang untuk bagian pustakawan itu yang mengajarkan tentang reference manager itu bagaimana Bu ya? Dari ini Mbak, jadi ada software yang membantu kita untuk entah itu apa Citavi atau Stero atau apa, pokoknya UGM punya langganan itu. UGM punya dan semua mahasiswa, semua dosen kita bisa eh, menggunakannya secara bebas gitu. Dan saya sudah usul sama Prof. Wahyu untuk to equip you untuk memberi Anda pelatihan memakai reference manager gitu. Nah, itu sangat membantu dalam penulisan ilmiah. Super sangat membantu, saya sangat menyarankan. Gitu. Saya sendiri kalau saya bisa memberi training cuman itu makan waktu. Makan waktu ya setidaknya 3 pertemuan gitu ya untuk training itu. Dan itu sangat teknis sih. Jadi tidak harus saya. Itu mungkin dari pegawai perpustakaan, staf perpustakaan mungkin yang akan membantu. Oke Bu, terima Di kasih. luar mata kuliah ini, ya. Mbak itu semacam kayak Mendeley atau EndNote gitu ya Mbak ya? Benar. Seperti Mendeley atau EndNote. Di MS Word sebenarnya juga sudah ada, tapi sederhana ya. Gitu. Tapi sebenarnya cukup juga kalau Anda memakai itu. Tapi tidak menulis secara manual. Meskipun ya hal-hal yang manual itu perlu kita kuasai dulu, gitu. Kita harus tahu. Oh, kalau menulis sumber itu harus begini. Nanti saya ajarin ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Tidak ada komentar, saya mau share sedikit lagi ya. Yang berikutnya. Nah, tadi kenapa saya bilang tentang etika ya. Selain berfungsi untuk menunjukkan penghargaan kita kepada ilmuwan-ilmuwan lain yang sudah lebih dulu mempublikasikan karyanya. Kalau kita menjunjung etika ilmiah, itu biasanya kita terhindar dari plagiarisme. Jadi saya sangat yakin teman-teman semua di sini tidak ada niat sama sekali untuk melakukan plagiarisme. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang tersandung plagiarisme? Plagiarisme itu ada 2 secara umum, yang disengaja maupun yang tidak. Hah? Tidak juga bisa, Mbak? Bisa banget, ya. Plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme itu adalah tindakan penjiplakan atau pengambilan gagasan atau ide orang lain seolah-olah sebagai ide sendiri. Baik sengaja maupun tidak. Ya. Plagiarisme itu adalah tindakan penjiplakan atau pengambilan gagasan atau ide orang lain seolah-olah sebagai milik diri kita sendiri, dari kepala kita sendiri. Ya, itu bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak. Nah, itu adalah perbuatan curang secara akademis. Dan ini merupakan pelanggaran ilmiah kalau dilakukan. Ada penaltinya. Ya. Anda tahu beberapa kasus yang orang ngejar kuantitas gitu ya.
Wah, melakukan plagiarisme. Oke. Jadi ingat, di UGM ada nggak sih, apa namanya, tanda-tanda seperti itu, simbol-simbol itu? No smoking gitu ada nggak sih? No smoking, ada? Ada nggak? No plagiarism. Belum ada kayaknya. Harusnya kalau di kampus-kampus menurut saya itu bukan no smoking, harusnya no plagiarism. Anyway, kalau orang melakukan plagiasi, tindakan melakukan plagiarisme itu plagiasi ya. Karena nggak tahu satu, tidak tahu bahwa dirinya melakukan plagiarisme. Don't know how. Tidak tahu bahwa plagiarisme merupakan tindak kejahatan, tetapi tidak tahu cara menghindarinya. Don't care, nah ini yang bermasalah sekali ya. Tidak peduli. Ingat teman-teman semua, saya bilang sengaja dan tidak sengaja kan? Nah, Anda tetap bisa terganjal masalah plagiarisme jika Anda tidak mencantumkan sumber lengkap dari sitasi Anda, dari kutipan Anda. Itu pun juga dianggap sebagai plagiarisme. So please change your mind bahwa Mbak saya tidak ingat mengutip banyak, itu malah menggugurkan ide saya. Salah besar. It's the other way around. Sebaliknya justru. Semakin Anda mengutip dengan benar, itu semakin menunjukkan cakrawala Anda tentang topik itu. Justru menunjukkan seberapa banyak Anda baca, seberapa grounded wawasan Anda tentang topik Anda. Jangan khawatir, nanti kita belajar satu demi satu bagaimana melakukan pengutipan segala macam. Ada komentar? Izin bertanya Kak Ita, Silakan. iya, mengenai plagiarisme. Apakah ketika nanti saya mengutip publikasi tulisan yang pernah saya publikasi, tapi saya tidak mengutip tulisan saya sendiri yang telah dipublikasi, apakah itu termasuk plagiasi? Anissa, pertanyaan ini menarik. Bisa nggak diulangi lagi biar teman-teman yang lain jelas? Jadi, saya memiliki artikel yang telah dipublikasi. Nah, ternyata di tesis saya tidak mencantumkan artikel tersebut karena saya merasa ini kan saya yang buat, jadi saya copy paste-kan ke tesis saya, gitu. Apakah itu termasuk bentuk plagiasi? Plagiarism. Self-plagiarism. Ya. Lebih baik, Mbak Anissa, kalau saya loh ya, justru saya cantumkan itu sumbernya, bahwa saya sudah pernah menulis ini, buktinya ini. Jadi itu malah track record. Kalau tidak dicantumkan malah mungkin berpotensi untuk dianggap sebagai self plagiarism gitu. Jadi kalau menurut saya justru malah itu properti Anda untuk Anda cantumkan di sana bahwa saya pernah menulis tentang ini, basis saya kuat, saya ingin melanjutkan topik ini dan tapi fokusnya beda misalnya gitu. Mbak Anissa jelas ya? Jelas, terima kasih Kak Ita. Ya. Yang lain? Tadi kan Mbak Anissa bilang ya, saya copy paste gitu. Saya bilang di mana ya? Never ever copy paste somewhere. Never ever copy paste. Itu kutipan juga, Mbak. Word of the day juga. Never ever copy paste. Karena itu nanti kita ketagihan dan itu bisa kedeteksi dengan jelas ya.
Ada komentar lain? Mbak, plagiasi ini kan sangat riskan ya kalau untuk apa namanya, untuk kita sebagai researcher. Untuk apa namanya, kita-kita yang mungkin misalkan habis baca terus mau menuliskan kembali, itu kadang-kadang masih bingung bagaimana cara parafrasenya gimana, biar enggak kemudian kena plagiasi kayak gitu, Mbak. Jadi terkadang kan juga, yang Mbak bilang yang Ibu bilang nggak sengaja tadi, itu kan kadang-kadang kita juga nggak bermaksud gitu, Bu. Tapi kok, setelah dicek, ternyata kok masih kena gitu. Jadi, nah itu yang sampai sekarang masih kesulitannya di situ, Bu. Karena kan kalau kita udah maksudnya baca dari banyak sumber kan otomatis banyak tuh, Bu, kata-kata yang sama, terus kemudian akhirnya kan, kerekam di memori kita seperti itu dan akhirnya kan gimana ya caranya gitu, maksudnya biar kemudian kita menuliskan kembali dengan parafrase yang baik itu kayak gimana, Bu? Oke. Penting banget nih pertanyaan Mbak Nidia ya. Saya punya kesulitan memparafrase. Dan biasanya kalau saya sudah baca, habis baca gitu ya, habis baca itu kan terekam di pikiran saya. Dan saya kadang-kadang menuliskannya dalam tulisan saya itu, kadang-kadang saya berdasarkan memori saya aja gitu. Saya kurang tahu saya itu dapat ide dari mana. Makanya, ya itu challenge kita. Dari awal sampai akhir, itu sebenarnya tulisan kita tuh parafrase semua. Kita membahasakan pendapat orang lain memakai bahasa kita. Meskipun demikian, kita harus tetap memberikan sumber, dalam tanda kurung, sumbernya harus tertulis. Kalau enggak, benar sekali. Itu sangat potensial untuk terganjal plagiarisme. Parafrase, kunci. Mengungkapkan ide orang lain dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah maknanya. Itu parafrase. Parafrase adalah menggunakan bahasa kita sendiri untuk mengungkapkan ide orang lain tanpa mengubah makna dari ide tersebut. Itu parafrase. Memang diperlukan jam terbang, Mbak Nidia ya, jangan pesimis. Pokoknya the more you do it, the better you will be. Practice itu make perfect, benar. Itu bukan klise, tapi itu benar-benar jam terbang. Nanti kalau Anda sudah nyemplung, ya kan, nyemplung di situ biasanya, oh begini, oh iya ya, gitu. Harus ngalamin sendiri. Mungkin apa yang saya katakan ini bisa jadi masih di awang-awang ya. Iki apa sih maksudnya? Tapi once you do it by yourself, oh, yang dimaksud Mbak Ita waktu itu ini. Ini dia, apakah saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Belum Iya, Bu, semua. sudah. Masih ngawang-ngawang nanti gimana caranya, mungkin nanti perlu praktek juga sih. Oh, benar. Anda sudah, topik Anda apa Mbak Nidia? Penelitiannya, Bu? Rencana penelitiannya yang baru saya ajukan kemarin tuh judulnya tentang rencana strategi, Bu. Blueprint strategi pendirian perguruan tinggi. Rencana strategi apa? Judulnya gini, Blueprint strategi pendirian perguruan tinggi. Studi kasus perencanaan strategis Nurul Harumain membangun pendidikan tinggi Islam dalam perspektif ma'had. Apakah judul itu cukup jelas buat Anda, Mbak Nida? Jelas, Ibu. Oke. Komentar spontan ya, teman-teman. Judul jangan panjang. Make sure bahwa itu tidak hanya jelas buat Anda, tapi juga jelas bagi pembimbing Anda, examiner Anda terutama ya, dan juga reader Anda.
Dan jangan mengulang, kalau saya loh ya, jangan mengulang kata dalam judul. Sudah dibilang strategi lagi nanti. Hindari itu. Jadi gunakan kata-kata yang beda di judul itu. Dan jangan ditaruh semua di judul. Bisa cuma apanya gitu. Terus nanti studi kasusnya ditaruh di latar belakang bisa juga. Bahwa pendirian ini studi kasusnya adalah Universitas apa misalnya kayak gitu. Bisa. Jadi kita main strategi juga judul itu. Jadi judul itu bagai etalase. Ya kan kalau kita mau belanja gitu ya, baik cewek maupun cowok, kita lihat etalasenya dulu. Oh, menarik masuk kita. Oh, etalasenya kok nggak menarik. Ya sudah, kita ganti etalase yang lain. Ya nggak? Gitu. So make it very strategic. Secara akademik. Ya kan? Secara akademik harus strategik. Think about your title then. Okay. Oh ya, minggu depan siapa yang mau presentasi? Mbak Rama lagi juga boleh. Mas Regen lagi juga boleh. So, please make use of this chance for your benefit. Saya boleh, Mbak Ita. Sip, Mbak Chandrika ya. Saya Ya, Mas Rado boleh. Siapa lagi? Boleh juga. Dia kayaknya pengen lagi deh, Mbak. Kata Mbak Rama atau kata Mbak Mas Regen. Boleh. Jangan ngeles loh, Mbak. Later sometimes means never. Harus betul. Menurut saya, if I were you, Mbak Ram, kalau saya ya, saya tuh memberi deadline untuk diri saya sendiri. Minggu ini saya harus selesai ini, no matter what. Karena kalau nggak kayak gitu tuh nggak kadang-kadang cuma nguap doang, ya nggak sih? Gitu. Jadi saya kasih deadline, minggu ini saya harus selesai ini, minggu depan harus begini, minggu depannya lagi harus begini. Saya buat deadline untuk diri saya sendiri. Saya mengkondisikan diri sendiri gitu. Kalau enggak, soalnya ada aja macam-macam ada yang macam-macam ya. Gitu. Kadang-kadang saya membuat janji ke orang lain, misalnya ya, ke tim saya. Oke, saya akan submit ke kalian draft saya yang pertama. Ancang-ancang saya gitu. Jadi saya akan berusaha untuk melakukan itu. No matter what. Memberi kondisi kepada saya untuk melakukan sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu. Kalau enggak sebenarnya susah juga. Sih, Januari kan deadline-nya. Gitu kan. Kita suka nunggu di ujung, ya nggak sih? Kita tunda sampai ujung. Habis itu gobrak, akhirnya kualitas tulisannya nggak terlalu akademis, nggak terlalu grounded. Ini untuk semua ya, bukan hanya untuk Mbak. Dan juga untuk saya, berlaku untuk saya. Challenge-nya banyak. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, challenge-nya banyak. But it works. It works so far. Seperti tadi, secara umum ya. Dalam setahun saya harus publikasi 1. Karena itu kebutuhan saya secara pribadi. Ya udah, no matter what, saya harus publish 1. Kalau enggak, I will feel so bad. Teman-teman ya, berarti besok minggu depan Mbak Anissa, no, Mbak Chandrika, Mas Radi, Ya. Saya, Bu. sama Mbak Lydia, oke? Oke, Mas. Sydney ya, Zizi aja, Bu, Zizi. Sydney.
Masa saya bilang CD, sorry. Oke, CD, Kak Sis. Iya. Nah, 2 doang? Bisa 3? Silakan. Ya, ya. Saya Boleh, boleh. Ya, boleh. Jadi Anda memberikan kondisi kepada diri Anda sendiri untuk ya, untuk mentargetkan sesuatu. Ya, bagus. Yang lain? Saya ingin bertanya, yang terkait kalau penelitian tipenya case study itu, kita kalau menyantumkan nama perguruan tingginya itu, misalnya kita case study suatu perguruan tinggi itu nggak apa-apa langsung atau memang kita hilangkan tapi di latar belakangnya kita masukkan karena itu kan tergantung bisa bisa jadi etikanya perguruan tingginya tidak mau di case study gitu loh. Misalnya kita pengen nah itu etikanya seperti seperti apa? Berbeda kalau kuantitatif kan kalau misalnya kita ngambil sebuah perguruan tinggi, kita harus kasih kode misalnya perguruan tinggi A, B, C, D. Karena itu kan itu terkait dengan etika. Tapi kalau kalau yang case study itu memang diperbolehkan nggak kita mencantumkan nama Boleh nama banget. Boleh sekali. Sangat boleh. Dan nggak masalah. Ini kan ilmiah ya. Ini kan studi ilmiah. Mencantumkan apa namanya nama perguruan ini nggak apa-apa banget. Tentu akan lebih bagus jika kita minta izin, ya kan? hmm, Pas waktu penelitian kan kita ke sana, ya nggak? Kita melakukan apa, riset di sana, menggali data, itu kan minta izin juga. Dan nggak ujuk-ujuk kan, nggak serta-merta kita menuliskannya. Boleh banget, sangat boleh. Tadi kenapa saya bilang eh, mungkin studi kasusnya bisa di latar belakang ya kan, di introduction-nya itu kan. Kalau dirasa itu judulnya terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang itu mengganggu. Gitu. Jadi make it strategic judulnya. Ini satu lagi boleh nggak, Mbak? Terkait dengan Boleh. analisisnya karena kan method ini itu kan banyak banyak kategorinya, ada yang dia kualitatif dan kuantitatifnya berbarengan, cuma saya masih belum bisa menangkap yang kualitatif yang tipenya yang dia berbarengan. Nah, kapan itu seandainya bisa dia kalau yang berurutan kan kita memang kita melakukan dulu namanya kuantitatif ke ke baru baru kualitatif atau bisa sebaliknya kita kualitatif dulu baru kuantitatif. Tapi kalau misalnya yang berbarengan itu misalnya itu kapan misalnya kita bisa melakukan penelitian yang tipenya berbarengan? Kira-kira jawaban saya apa, Mas Regen? Tergantung tujuannya ya gitu. Oh, Tergantung kebutuhan Anda. oh, Ya, mungkin untuk menghemat waktu, bisa jadi Anda melakukannya berbarengan. Tapi kalau menurut saya yang lebih ideal adalah ya kuantitatif dulu, ya kan? Survei segala macam, datanya Anda coding, Anda lihat kira-kira data yang lebih membutuhkan eksplorasi lebih jauh, Anda ikuti sesuai dengan pertanyaan riset tentu saja. Tapi bisa jadi sepanjang ya teman-teman, prinsipnya adalah sepanjang Anda punya basis, punya alasan yang kuat kenapa Anda melakukan ini, kenapa yang itu, kenapa yang ini duluan, kenapa yang ono, sepanjang Anda punya penjelasan yang masuk akal, itu sah dalam penelitian ilmiah. Survei dulu Mas, wawancara dulu, kenapa gede dulu? Ya karena saya ingin mempunyai gambaran umum dulu tentang topik ini, tentang internasionalisasi tridharma dosen ini. Nggak masalah sama sekali. Ya kan? Bisa kan? Nah, orang punya data duluan loh. Ya kan harusnya kan dari ah, apa sama-sama.
apa banget. Makanya judul itu judul dalam proposal. Bahkan kalau sudah proposal disetujui pun, itu masih tentatif judulnya itu. Masih working title namanya, belum fix. Nggak apa-apa banget. Ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir, nggak ada? Mungkin kalau tidak ada, kita cukup aja, nggak apa-apa. Saya menunggu bukan publikasi, presentasi dari Mbak Chandrika, Mbak Anissa, sama Mas Rado ya. Nah, sama Mbak Iya, Sisi. Rado dan Mbak Sisi. Oke, ya, baik. Oke, baik teman-teman sekalian, semoga kuliah kita hari ini bermanfaat. Kalau ada lagi-lagi saya bilang, kalau ada pertanyaan sepele apapun nggak masalah. Please tell me, nggak masalah sama sekali ya. Saya akan upload ini PPT-nya di Google Classroom kita. Kalau yang kemarin memang saya nggak upload karena itu kan cuma perkenalan ya, dalam tanda kutip gitu. Nggak terlalu penting. Kalau yang ini yang penting. Oke? Penting sih, Bu, Baik, nggak apa-apa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Terima kasih. terima kasih Bu. Sama. Halo.